Sekarang kan kita lihat, kalau tadi soal capres sudah oke, Ya. kita anggaplah sudah mendekati finish ya. Yes. Ada Ganjar, ada Anies, kemudian ada Prabowo. Ya. Tapi kan kita melihat dari tiga calon presiden ini, Ya. itu kan semangatnya bagaimana mereka didampingi oleh keluarga besar NU kan, Ya. dari kader-kader NU. Kebutuhan soalnya. Kebutuhan ya. Ya. Jadi kita lihat Mas Ganjar juga kepingin dari NU. Ya. Lalu Mas Prabowo juga kepingin dari NU. Ya. Lalu termasuk Anies Baswedan juga kepingin dari NU. Ya. Apa ini kan ingin mendapatkan meraih suara yang besar di Jawa Timur ya misalnya. Ya. Walaupun NU tidak hanya di Jawa Timur. Betul. Dari Aceh juga NU kuat kalau di Aceh. Ya. Sebenarnya bukan bicara meraih suara Jawa Timur, Bang. Meraih suara Nahdien itu suara santri dan itu adalah warna mayoritas rakyat Indonesia. Tetapi 52,6% katanya. Warga yang mengaku NU. Ya, katanya pidato Ketua Umum PBNU kemarin. Oh ya, memang angka itu pernah dilakukan surveinya oleh Nomura Institute. Ya, sejak 98 sampai hari ini malah jumlahnya justru naik. Ya. Jadi orang yang mengaku terafiliasi atau mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU itu naik angkanya. Di tahun 98 itu di bawah 50%. Ini artinya kita bicara momentum milestone bangsa ini ya, ketika krisis. Yang terakhir itu Nomura Institute bikin di tahun, saya kira dalam sekitar 5 tahun yang lalu lah. Itu lebih tinggi angkanya gitu. Nah, ini yang sedang berusaha diraih. Nah, figur yang muncul di lingkungan NU tidak banyak. Karena kan kita berbicara kebutuhan cawapres yang memiliki sekurang-kurangnya 4 modal, Bang. Satu, memiliki modal politik. Artinya ada partai yang mau ngusung dia. Yang kedua, memiliki modal sosial. Rekam jejak, akseptabilitas, elektabilitas. Kemudian yang ketiga, memiliki modal logistik. Karena kita tahu pertarungan ini tidak di ruang hampa. Menang kan nggak pakai daun istilah saya. Ya kan pakai duit begitu. Kemudian yang terakhir, modal jaringan. Dan kita tahu persis di elemen modal sosial dan modal jaringan ini, siapapun eminent person di lingkungan Nahdlatul Ulama, itulah yang diharapkan. Maka dari kriteria-kriteria ini, yang paling teratas hari ini di lingkungan NU adalah Khofifah. Karena dia adalah pejabat politik yang saya kira masa edarnya paling lama hari ini di lingkungan NU. Dia sudah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 99. Gitu. Artinya kalau dihitung masa edarnya sampai hari ini sudah 25 tahun gitu ya. Sangat lama gitu ya. 24-25 tahun. Wajar kalau kemudian dia yang paling tinggi. Apalagi dia menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU. Sudah 3 periode. 3 periode. Ya, akan menuju 4 periode ini. Dan itu artinya separuh warga NU yang tadi disebutkan 52% itu kan 26%-nya perempuan. Most likely kan anggota Muslimat NU. Itulah yang akan sedang dicoba diraih gitu. Dan yang ketiga tadi modal salah satu modal sosialnya kan elektabilitas. Khofifah terpotret paling tinggi di antara seluruh eminent person NU hari ini. Katakanlah misalnya dibanding nama-nama yang muncul, Gus Yahya sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU, kemudian bahkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres incumbent yang pernah menjadi pemimpin tertinggi NU, Rois Am, kemudian dibanding lagi dengan misalnya Kiai Said yang pernah menjadi Ketua Umum PBNU sebelumnya. Jadi memang nama kemudian akhirnya Khofifah yang terpotret, dan atas potretan yang menggunakan kamera berbeda-beda dengan hasil yang sama ini, akhirnya kemudian si Bu Khofifah itu dilamar, ya, baik oleh kubu Anies maupun kubu Pak Prabowo. Yang saya belum kedengaran melamar adalah Pak Ganjar, gitu. Ya jadi kalau kita lihat perkembangan Nahdlatul Ulama ya, Nahdien ini kan luar biasa ya. Nah, kira-kira apa yang menghambat Mbak Khofifah itu untuk menjadi cawapres dari salah satu? Dua hal yang saya dapat informasinya. Pertama,
beliau sudah menyampaikan pertimbangan kepada presiden, artinya mohon pertimbangan presiden terkait dengan ini. Info yang saya terima, presiden menyarankan Bu Khofifah untuk tetap menjadi gubernur. Yang kedua, ya orang NU itu kan pasti ada aspek spiritualnya. Hasil istikharah dari para kiai yang ada di Jawa Timur, mayoritas dan juga termasuk seorang spiritual yang sangat didengar oleh Khofifah, mengatakan kalau memang yang lebih maslahat tetap menjadi gubernur. Sehingga kemudian posisi terakhir Khofifah juga masih berada dalam pilihan untuk tetap menjadi gubernur, sehingga menolak semua lamaran. Kecuali kalau istikharah lagi ada perubahan ya. Kalau istikharahnya lagi ada perubahan. Tapi itu saya kira jalan yang tepat ya. Istikharah ini kan setelah dipikir matang-matang, pakai akal sehat, rasional, baru kita bikin istikharah ya. Karena kalau memang kita berbicara tentang bicara tentang kewenangan, kan SK Wapres nggak ada Bang. SK Gubernur banyak kan. Gitu loh. Artinya Wapres ini kan tanda tangannya kan berlaku memo internal. Kita sama-sama pernah di pemerintahan kan Bang. Jadi ya itu tadi berlakunya memo internal sama SPPD kan gitu. Sementara gubernur ini kan luar biasa gitu. Jadi mungkin pilihan-pilihannya sangat rasional yang di luar urusan istikharah ya.